Salam jumpa kembali bersama saya Yosep Atu dalam episode Ngobrol Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita Ngobrol Nusantara mendatangkan tamu anak muda yang pada tahun 2020 kemarin sempat viral di media sosial, bahkan di jagat maya di Nusa Tenggara Timur, bahkan nasional. Apa yang membuat anak muda ini viral? Mari kita nonton video berikut ini. Kisah anggota polisi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini bisa menjadi contoh. Pasalnya, polisi muda berpangkat Bribda ini menghabiskan gaji dan tunjangannya untuk dibagikan ke warga miskin Kelurahan Penfi, Kecamatan Maulava, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di samping saya sudah ada anak muda yang saya sampaikan tadi. Selamat malam, Pak Irsan. Selamat malam, Pak Beos. Baik, Pak Irsan, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, Pak Irsan, kita mengulas kembali ya tahun 2020 kemarin. Pak Irsan, kalau tidak salah kita ikuti di media sosial, Pak Irsan sempat viral. Viral. Viral ini bahkan sampai ke nasional yang kami ikuti. Viral yang data yang kami himpun itu Pak Irsan pada tahun 2020 itu membagi gaji pertama, kalau tidak salah seperti itu. Betul. Oke, itu benar. Betul. Gaji pertama saya. Itu gaji pertama saat bertugas sebagai apa? Sebagai anggota polisi. Oh, Pak Irsan sebagai anggota polisi. Anggota polisi baru habis dilantik. Oh, baru habis dilantik. Jadi baru dibilang terima gaji pertama. Gaji perdana sebagai anggota polisi. Anggota polisi. Luar biasa ya. Jadi anak muda ini adalah anggota polisi. Tugasnya di mana, Pak Irsan? Kalau sekarang sampai dari awal masih di Polda. Masih di Polda. Baik. Pada itu Pak Irsan bisa mengkisahkan kembali pada tahun 2020 setelah menerima gaji pertama lalu menyumbangkan bagi masyarakat, itu awalnya seperti apa? Coba diceritakan. Oke, baik, Pak Yos. Jadi tahun 2020 itu saya dilantik menjadi seorang anggota polisi. Kemudian saya menerima gaji pertama saya. Tujuan saya membagikan gaji saya ini karena rasa syukur saya, karena telah menerima berkat dari Tuhan, mendapatkan pekerjaan, sehingga saya menerima gaji pertama itu dan saya menyumbangkan kepada masyarakat sekitar saya yang kurang mampu. Itu gajinya, sumbangannya berupa apa saja? Kalau boleh Siap. Jadi kalau sumbangan kemarin itu yang saya sumbangkan itu berupa beras, sembako ya? Siap, sembako, supermi, telur dan berbagai. Pada saat itu juga kebetulan COVID, jadi masker juga saya sempat bagi untuk masyarakat sekitar. Luar biasa. Siap. Pak Irsan. Sekarang jabatannya atau pangkatnya hari ini? Kalau sekarang puji Tuhan sudah Bribtu. Oh, sudah Bribtu. Luar sudah biasa. Naik pangkat bulan Juli kemarin. Wah, ini anak muda kita, tamu kita pada malam hari ini ternyata baru beberapa waktu yang lalu sudah naik pangkat. Selamat ya, Pak Irsan. Siap. Terima kasih, Bos. Siap. Pak Irsan, pada tahun 2020 yang lalu, Pak Irsan lolos menjadi seorang anggota Polri. Tentu itu sebuah amanah yang luar biasa. Mungkin Pak Irsan bisa menceritakan juga kira-kira pengalaman Pak Irsan saat melakukan tes masuk menjadi anggota Polri. Mungkin bisa menceritakan singkat kepada kita semua. Oke, baik. Jadi awal mula itu saya mendapat informasi dari teman saya bahwa akan segera dibuka pendaftaran Polri tahun 2019. Tahun 2019. Itu masih sekolah ya? Masih kelas 3. Sekolahnya di mana, Pak? Kebetulan saya sekolahnya di SMK Negeri 3 Kupang. SMK Negeri 3 Kupang. Siap. Basicnya Basic itu saya masak.
Wah, Jadi jurusan luar saya biasa. tata boga, Pak. Jurusannya tata boga, tapi Siap. bisa menjadi anggota Anggota Polri ini polisi, ya. sesuatu yang luar biasa hebat. Lanjut, Pak Ihsan. Jadi kebetulan di situ Polri membuka jalur khusus atau Bakomsus. Komsus. Jalur khusus itu tata boga juga. Kebetulan itu tahun pertama kali dibuat dari Polri jalur tata boga, sehingga saya diajak juga. Saya kan awalnya tidak tahu, dikasih tahu, terus saya juga langsung menyiapkan beberapa berkas untuk mengikuti tes. Dan puji Tuhan selama masa tes itu semuanya berjalan dengan aman. Aman ya. Bahkan sampai dengan saya menerima hasil tes pun itu, puji Tuhan tidak ada uang 1.000 pun yang saya keluarkan untuk menyogok, atau karena biasa Luar banyak biasa. sih di masyarakat itu mengenal kalau masuk polisi itu harus Harus bayar. mengeluarkan uang yang begitu banyak ya. Tapi puji Tuhan saya sendiri tidak mengeluarkan uang 1.000 pun. Luar biasa. Jadi teman-teman semua, ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa, bahwa ada isu di luar yang bahkan menyebutkan bahwa mau masuk anggota Polri itu harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Ternyata itu tidak benar. Buktinya hari ini Bribtu Ihsan bersama kita malam hari ini menceritakan kisahnya, bahwa waktu ingin mengikuti tes dan lain sebagainya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Mungkin yang dikeluarkan itu untuk administrasi. Ya, paling itu administrasi, fotokopi, materai dan lain-lain. Lain-lain. Baik. Waktu viral itu, Pak Ihsan, kalau kita ikuti di berita, Ya. berita itu sempat ngobrol sama Kapolda. Itu kira-kira ngobrolnya tentang apa waktu itu? Jadi semenjak viral itu saya diundang, kebetulan apel pagi itu saya diundang bersama Bapak Kapolda dan Wakapolda untuk satu meja makan. Luar biasa. Bangganya minta Bangga, ampun. siap. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, Pak. Tidak bisa Iya. dilupakan. Makan satu meja bersama Pak Kapolda dan Wakapolda. Terus di situ Pak Kapolda memberikan apresiasi kepada saya, dan beliau langsung menyampaikan kepada Kapolri bahwa ada Luar biasa. anggota polisi di Polda NTT yang viral ini. Terus diapresiasi juga oleh Bapak Kapolri. Pada saat itu Bapak Kapolri tahun 2020 itu Pak Idam Aziz. Idam Aziz. Ya. Terus saya diberikan reward yaitu pin emas Luar biasa. Kapolri sama piagam. Mendapatkan itu pada tanggal 1 Juli pada Hari Bayangkara. Luar biasa. Ini contoh yang baik, pengalaman yang baik oleh rekan kita, Bribtu Ihsan. Keseharian hari ini, mungkin aktivitas Pak Ihsan di Polda-nya unit mana? Saya bertugas di Direktorat Pamofit Polda Nusa Tenggara Timur. Pamofit. Siap. Pamofit itu tugasnya buat apa, Pak? Kami itu di Direktorat Pamofit itu kami menjaga objek-objek vital. Ya, objek-objek vital yang biasa dilihat masyarakat itu, seperti contohnya bank. Terus ada juga subjek-subjek yang ada dalam Pamofit itu, contohnya wisata. Ya, pengamanan VIP. Karena Digi Pamofit itu kelihatannya baru ya. Iya. Betul Karena sekali. kalau Digi Polres itu kita belum ditemukan. Baru di Polda. Baru beberapa Polres saja yang itu seperti di Labuan Bajo. Itu ada. Baik, Pak Ihsan. Saya feedback kembali, Pak Ihsan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, adik Pak Ihsan juga lolos Polri. Iya, betul. Puji Tuhan, adik saya ini kebetulan dia ini baru tes pertama kali. Baru pertama. Ya, terus dia juga sama seperti saya jalurnya Tata Boga. Tata Boga juga. Siap. Wah, Jadi dia ikut lurus sama saya. jadi teman-teman, kalau ingin jadi polisi bisa belajar dari Pak Ihsan. Kalau bisa waktu SMP masuk SMA bisa ambil Tata Boga. Baik. Oh, lolos juga ya. Siap, lolos. Tahun berapa lolosnya? Baru tahun ini. Oh, tahun Siap. 2025 ini. Dalam waktu dekat ada mau masuk pendidikan. Luar biasa. Ya. Itu lolosnya bagaimana, Pak Ihsan? Murni Puji Tuhan, atau selama dia tes itu kan saya yang dampingi Bimbing, terus, ya? bimbing terus. luar biasa. Saya mengikuti seluruh tesnya dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, kemarin pas dengar hasil,
langsung bersama Bapak Kapolda dengan PJU yang lain itu di SPN. Puji Tuhan dinyatakan lolos. Lolos. Siap. Dan itu pun tidak ada sepeser pun kami mengeluarkan uang untuk menyogok atau apa yang biasa di Di kalangan masyarakat. kata-katain di luar Siap. ya. Kalau polisi itu harus bayar tidak. Tidak. Ini sesuatu apresiasi yang luar biasa ya Siap. buat Pak Irsan beserta adiknya. Adiknya selamat ya. Siap, Pak. Semoga menjadi amanah untuk menjadi anggota Polri, menjunjung tinggi lembaga Polri untuk menjadi lebih baik. Pak Irsan, selain menjadi anggota Polri, kira-kira ada aktivitas lain di luar dari pekerjaan keseharian? Jadi baik. Jadi di luar dari pekerjaan saya, kebetulan saya juga ada berusaha, Pak. Oh, ada Siap, usaha. memiliki satu usaha yang dimana usaha ini tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai anggota Polri. Tidak mengganggu. Siap. Jadi Usaha saya itu apa? usaha bangun kos-kos, Kalau kos-kosan. kos-kosan tentunya tidak akan mengganggu ya. Siap. Karena kos-kosan itu kan bangunan Bangunan. tetap. Ya, Jadi betul sekali. Pak Irsan ke kantor, Betul. kosnya tetap ada. Yang mengganggu Betul. itu kalau anak kosnya tidak membayar uang kos. Betul, Apa, itu yang mengganggu. mengganggu. Baik. Berapa banyak kos ini? Kebetulan 5 kamar kos. 5 kamar. Lumayan ya. Lumayan Untuk untuk recehan setiap mencukupi. Siap. Pak Irsan menjadi anggota Polri sekarang di tahun 2020, di tahun 2025 adik Pak Irsan juga menjadi anggota Polri. Ini sesuatu hal yang luar biasa ya pemirsa. Kalau ngomong-ngomong Pak Irsan, orang tua masih ada, Mas? Kalau saya orang tua sisa lagi mama saja. Oh, Bapak sisa sudah mama. meninggal pada saat masih SMA itu. Oh, waktu SMA Siap. Bapak telah tiada ya? Siap. 2018. Oh, berarti sisa mama Sisa- ya. sisa Berarti doa mama itu Doa membawa mama. berkat. Doa mama menembus langit. Menembus langit. Siap. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Salam buat mama di Siap. rumah ya, pesannya. Rekan-rekan semua, ini menjadi salah satu contoh dan pengalaman yang sangat luar biasa dari Bribtu Irsan. Dia membagikan sebuah pengalaman tentang bagaimana menjadi anggota Polri tanpa mengeluarkan biaya Rp1 pun. Sehingga ada indikasi-indikasi di luar sana yang menyebut mau masuk polisi harus biayanya begini. Itu sebenarnya tidak ada. Nah, oleh karena itu yang paling gampang bisa masuk lewat tata boga. Ini salah satu ya. Ini kan Betul banyak yang sekali. tidak tahu. Siap. Sehingga pada kesempatan ini biar rekan-rekan bisa tahu semua ternyata ada peluang-peluang lain yang bisa menghasilkan atau bisa menjadikan menjadi polisi bagi mereka yang ingin mengikuti tes seperti itu. Kita kembali lagi Pak Irsan. Per hari ini selain tadi di tahun 2020 ada viral, setelah itu puji Tuhan di tahun 2025 hari ini adik Pak Irsan lolos Polri lagi. Kira-kira masih ada lagi adik yang mungkin mau tes lagi tidak? Kalau untuk adik sih sudah habis, paling ponakan. Paling Siap. pernah Ini saya lagi membimbing dia supaya persiapan fisik dari sekarang. luar biasa ya. Supaya pada saat tes itu dia sudah menyiapkan diri dengan baik. Sehingga pada saat tes itu dia sudah mampu dan sudah siap. Untuk persiapan Siap. tahun berikut ya. Tahun berikut, Tahun berikut. penerimaan berikut. Baik. Mungkin di akhir ngobrol kita, Pak Irsan bisa memberikan closing statement kepada pemirsa semua yang ada di rumah atau ada sementara menonton tayangan ini, closing statement tentang bagaimana menjadi anggota Polri yang baik, bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Polri yang baik. Jadi baik untuk rekan-rekan, adik-adik semua yang mungkin
bercita-cita ingin menjadi seorang anggota Polri, saya pribadi ingin menyampaikan menyiapkan diri adik-adik dari sekarang, karena menjadi seorang polisi itu tidak gampang. Kita harus menyiapkan fisik mental kita agar nanti di depan berhadapan dengan masyarakat kita mampu untuk menjadi pengayom, pelindung, dan melayani masyarakat dengan baik. Sedikit moto dari saya, kesabaran itu memang pahit, tapi buah dari kesabaran itu manis rasanya. Itu menggambarkan tentang walaupun kita berjuang begitu lama, sabar, tapi ada buah manis yang akan kita terima nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Irsan sudah mampir bersama kami di Ngobrol Nusantara. Saya bisa mengakhiri ngobrol kita pada kesempatan ini bahwa Pak Irsan dalam seleksi menjadi seorang anggota Polri tak terlepas dari doa dari seorang ibu, keluarga, dan kerabat di sekitarnya, sehingga sebagai rasa ungkapan syukur pada tahun 2020 yang lalu, Pak Irsan menghabiskan gaji pertamanya untuk bagi warga yang kurang mampu. Pada tahun itu ada wabah COVID-19 yang kita hadapi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu kita mengajak rekan-rekan pemirsa semua untuk menggali ilmu pengalaman dari Bribtu Irsan sehingga ke depan bisa menjadi anggota Polri yang baik, menjunjung tinggi lembaga, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Demikian dari saya pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi pada Ngobrol Nusantara pada episode lainnya. Terima kasih. Mengutamakan keakuratan, keseimbangan dan profesionalisme dalam penuh